enggak dia mengangkat permasalahan seperti itu. Nah, baru nanti setelah mentor, nanti penguji sesinya sepenuhnya, saya serahkan ke penguji. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan Pak Rian presentasikan. Sudah ke 7. Ya, silahkan. Kalian. Dia kasih nyala AC sedikit. Nek, panas sekali. Oke, ya. Sudah, ya muncul. Terima kasih. Ya, silahkan Pak Rian. Terima kasih waktu kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk kita sekalian. Perkenalkan Bu, nama saya Rian Parvedia Saputrom Hedi SKM. Saya bekerja di instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Ya, kali ini saya akan memaparkan rancangan saya, Bu. Yang berjudul upaya promosi yang tentang vaksinasi pemberdayaan puskesmas. Pada mendapatkan analisis dari penetapan isu menggunakan teknik APKL dan diagram Fishbone, sehingga saya menemukan prioritas isu. Isu yang terpilih adalah rendahnya upaya promosi kesehatan tentang vaksinasi COVID-19 dan gagasan pemecahan isunya, yaitu peningkatan upaya promosi kesehatan tentang vaksinasi COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan puskesmas. Tujuan mungkin bisa kegiatan pemecahan isu terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, promosi kesehatan. Yang kedua, menjalin kerjasama lintas sektoral. Ketiga, publikasi media promosi. Keempat, monitoring dan evaluasi. Dari 4 kegiatan pertama itu terdiri dari 5 subkegiatan. Yang pertama, mencari materi terkait vaksinasi COVID-19. Kemudian yang kedua, menentukan aplikasi editor video yang akan digunakan. Ketiga, pembuatan video. Selanjutnya, melakukan konsultasi kepada atasan. Kemudian melakukan perbaikan konsep terkait materi promosi. Pada kegiatan yang kedua, subkegiatannya melakukan konsultasi kepada atasan dan subbagian tata usaha mengenai pemberdayaan puskesmas dalam upaya usaha kesehatan berbasis masyarakat melalui media massa. Kemudian menyurati puskesmas tentang petunjuk kerja. Selanjutnya menjalin penggalangan pendidikan bersama kepala puskesmas. Pada kegiatan yang ketiga, edukasi dan media promosi, yaitu melakukan pengarahan kepada pembawa promosi kesehatan di puskesmas melalui media WhatsApp. Selanjutnya publikasi media massa. Kegiatan yang terakhir yaitu saya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilanjutkan dengan menyusun rencana tindak lanjut keberlangsungan kegiatan. Ini jadwal waktu tentatif saya. Pembuatan video berada di minggu pertama. Menjalin kerjasama lintas sektoral berada di minggu kedua. Publikasi media. Waktu nanti jadwalan nanti akan kita bahas di sesi diskusi saja. Oke, siap. Untuk selanjutnya kami persilahkan komentar dari Ibu Kurniati sebagai mentornya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat. Adapun ya, pada dasarnya Pak, saya sebagai mentor saya sangat mendukung apa yang telah
dibuat oleh Pak Rian, di mana sangat diperlukan upaya promosi di wilayah di mana sekarang ini ada pandemi musim COVID. Tentunya saya sangat mendukung beliau dalam sebuah karena sekarang untuk melakukan tatap muka itu agak susah, Pak. Seperti itu. Jadi melakukan video saya rasa itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan-kegiatan semua program yang ada di Dinas Kesehatan. Namun harapan saya, Pak, mungkin bukan hanya COVID saja, tapi mungkin semua program, khususnya sekarang ini lagi tren di mana ada stunting. Jadi mungkin salah satu program stunting juga mungkin dibuat seperti video untuk promosi seperti itu, Pak. Karena sekarang ini sangat dibutuhkan dengan apalagi Perigi Motong ada terkendala di sumber dana, di mana ada refocusing, semua dana dialihkan ke COVID. Jadi untuk kami di promosi itu sangat banyak kekurangan, apalagi kalau harus kami turun ke lapangan. Jadi sangat mendukung saya dengan video ini, karena ini sangat bermanfaat untuk kami. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kurniati atas dukungannya terhadap isu yang diangkat oleh Pak Rian. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada penguji Ibu Kapan, Bu Novalina, persilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sigit Sukot, yang saya hormati Ibu Kurniati selaku mentor, dan yang kita banggakan bersama Pak Rian, peserta laksana memaparkan rencana. Pak Rian, saya ada beberapa pemberdayaan puskesmas dalam promosi kesehatan. Ini tadi dibuat lalu dikirimkan melalui media bantuan puskesmas untuk mensosialisasikan menyebar. Pak Rian? Iya, benar Ibu. Benar, termasuk bantuan dari penyebarluasan media sosial atau media massa ini. Maksudnya media massa itu kan dalam pikiran saya kalau media massa berbayar, koran, televisi, radio, ya konsepnya. Padahal media sosial sama aja sebenarnya media massa. Tapi secara umum kita selalu membedakan antara dua. Media massa biasanya berbayar. Kalau media medsos itu biasanya free charge. Oke, sekarang mau media massa memang mau media yang berbayar. Oke, jadi nanti di ini aja ya media sosial gitu supaya kita udah langsung nangkap nih. Oh ya, ini mau cari yang gratisan menggunakan media-media yang memang, nah memang seperti itu sih konsepnya. Kita kalau ada yang gratisan dan jangkauannya luas, kenapa harus mengeluarkan biaya ya? Oke. Berikutnya, saya setuju tadi dengan yang menjadi masukan dari Ibu Mentor. Saya sendiri juga berpikir bahwa kalau hanya produk belajarnya hanya satu, yaitu video promosi COVID, ini terlalu minim, terlalu sedikit untuk masa 1 bulan, ya. Jadi tolong sekaligus dengan media-media sosialisasi, informasi, edukasi tentang stunting, ya, yang bisa juga menggunakan tangan-tangan puskesmas dan media sosial untuk penyebar luasannya, ya. Lalu kalau bisa sih videonya jangan cuma satu COVID, satu stunting. Masing-masing dengan beberapa konten gitu, dengan beberapa macam-macam, mungkin cara penggunaan masker yang benar, segala macam, atau yang lengkap ya. Nah, yang stunting ini yang perlu lebih detail sebenarnya ya, substansinya. Kenapa? Supaya Pak Rian ini punya stok banyak, punya stok alat promosi yang banyak.
apalagi tadi disampaikan oleh Ibu Kurniati, sekarang ini anggaran untuk bidang promosi ini lagi dipotong habis-habisan. Maka ya napas kita hanya bisa menggunakan konsep pemberdayaan lewat tangan dan kaki kita, ya, dan memanfaatkan media sosial. Tapi itu tidak bisa kita lakukan maksimal kalau kita sendiri tidak punya stok konten. Ya, maka ya berproduksi saja, kan kalau bikin video nggak pakai biaya kan, teman-teman saja atau edit sana edit sini jadi gitu ya. Oke, jadi tantangan saya itu sama, saya mendukung dengan Bu Mentor, tapi bikin kontennya beda-beda gitu. Jadi manfaatkan betul waktu 1 bulan untuk bikin konten semaksimal mungkin sampai bisa dapat berapa, ya. Lakukan penyebarluasannya lewat teman-teman kita di Puskesmas dan media sosial. Nanti kita tunggu hasilnya di laporan akhir ya. Siap, Lalu untuk nilai-nilainya saya berikan apresiasi, sudah kelihatannya tergali dengan baik, hanya tinggal saja nanti saya melihat di akhir apakah betul Pak Rian ini sudah memahami ya esensi dan menginternalisasikan nilai-nilai ini. Karena kalau cuma mengutip, mengonsep, memasukkan dalam tabel, banyak-banyakan semua orang bisa. Kan tinggal copy paste, masukkan ke tabel. Tapi yang paling penting apakah kita paham, apakah itu terinternalisasi dalam diri kita, dan kalau terinternalisasi akan terlihat ya implementasinya nanti di akhir. Lihatnya dari mana? Dari hasil kerjanya. Ya, kalau hasil kerjanya out-outan, tidak bagus, tidak tertata dengan baik, tidak maksimal penyajiannya, berarti nilai-nilai tadi hanya sekedar di tabel, bukan dalam konteks implementasi, apalagi terhabituasikan. Ya, ingat masa 1 bulan ini adalah masa kita melatih diri kita untuk menghabituasikan nilai-nilai sehingga menjadi kebiasaan kita dan melatih kemampuan kita ya terhadap penguasaan bidang teknis tugas kita. Ya, apakah kita betul-betul menguasai tugas kita atau tidak? Gimana caranya buktikan bahwa kita menguasai? Lakukan hal yang direncanakan ini dengan baik sehingga tertangkap oleh ibu mentornya bahwa oh ya Pak Rian ini memang kuasai itu uraian tugasnya, paham bagaimana teknik-teknik promosi kesehatan dan seterusnya. Ya, Pak Rian, saya tidak akan tanya ngecek kemampuan konsep pemahamannya tentang peran dan kedudukan atau penguasaan terhadap penghafalan ya. Penghafalan terhadap nilai-nilai itu, tapi saya mau lihat nanti hasilnya di akhir akan sejalan dengan hasil akhir dari aktualisasinya. Oke. Semangat untuk Pak Rian, terima kasih Bu Mentor, mohon dibantu dan diberikan dukungan meskipun ya saya tahu kondisi Ibu juga ngap-ngapan ya karena anggarannya tidak ada, tapi saya kira ini bisa dilakukan asalkan kita saling dukung, saling support. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Rian, sukses selalu Pak Sigit. Terima kasih untuk coachingannya. Baik, terima kasih Bu Kapan. Baik Pak Rian, nanti kemarin Pak Rian kan bilang banyak sekali ya mau diangkat, bahkan mau semua. Tapi saya bilang coba fokus kemana. Nah sekarang karena ada permintaan dari penguji tadi tambahkan bukan hanya 1, buat ranking sekarang dari sekian banyak tadi nanti komunikasi dengan Ibu Kurniati mentornya, ranking dari sekian kasus yang terbanyak yang diangkat. Ya, jadi misalkan peringkat pertama COVID sudah diangkat, peringkat kedua apa stunting tadi disebut, angkat lagi, peringkat ketiga lagi apalagi. Nah, sampai berapa mampu kira-kira? Yang jelas Ibu penguji minta tambah lagi. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, tapi juga perhatikan waktu dan kemampuan kita. Jangan kemudian iya semua, karena kemarin Bu Kabar memang betul, dia mengangkat semua. Saya bilang, bagaimana mengangkat semua? Ya fokuslah ke apa yang mau diangkat, begitu loh. Nah, tapi kemudian terputus lagi karena juga kesibukan saya mohon maaf saya nggak bisa bimbing Pak Rian. Dia sebenarnya minta dibimbing khusus malam atau kapan, tapi waktu saya kayaknya, aduh, akhirnya cuma sempat chatting saja kita ya waktu itu. Saya minta ke yang fokus kemana. Tapi kalau memang fokusnya ke lebih dari 1, berarti tambahkan berdasarkan rankingnya ya. COVID, kemudian stunting, tambah 1 atau 2 lagi lah. Nah, jangan juga terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak malah nggak fokus, nggak selesai nantinya. Lebih baik setidaknya Pak Ade, ya setidaknya Pak Sigit orang yang punya banyak keinginan ya untuk menyajikan semuanya, setidaknya ada beberapa hal positif yang kita bisa tangkap. Semangatnya, kemauan, kerja kerasnya ada, bisa terlihat semuanya di situ.
Apalagi tadi saya dapat informasi dari Pak Sigit, beliau ingin dipandu khusus, artinya kemauan belajar ada, ya. Jadi itu sudah punya nilai. Sebenarnya itu bekal positif ya Pak Rian ya. Positif ya. Ya dia Tinggal besar. Cuma itu bukan saya takut kok dia mau angkat semua ya. bagaimana Mana kita fokusnya itu. mengaturnya, memanage. Nah, nah, Iya, makanya iya betul. Jadi itu sebenarnya bekal awal yang bagus ya, yang luar biasa. Tinggal kita juga sesuai dengan kemampuan kita. Makanya perlu ada manajemen ya. Juga di dalamnya itu bagaimana kita memanage waktu kita sehingga kemudian manajemen kinerja kita juga tercapai dengan baik. Saya kira itu modal awal sih sudah bagus ya. Tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi saja. Atau bisa saja dua saja, COVID dan stunting, tapi mungkin stuntingnya dibikin ada konten-konten yang lebih detail lagi tentang apanya stunting, dan seterusnya, ya. iya. Oke, itu saja saya kira. Biar dua tapi lengkap Pak Rian ya, lengkap ya. Jangan yang umum seperti yang sudah ada. Bapak punya spesifik konten promkesnya, videonya seperti apa yang spesifik. Jangan nanti cuma kutip di YouTube kemudian diedit, jangan seperti itu. Bapak buat sendiri yang spesifik. Ya. Kalau bisa pakai tokoh yang memang orang-orang di orang lokal ya, orang-orang lokal gitu kan. Kalau mau suka viral, pakailah yang agak lucu-lucuan dikit atau ada alur ceritanya gitu kan, biar viral sekalian jadi YouTuber, jadi ininya Halilintar. Oh ya, nanti kan diinikan ke YouTube juga ya. Iya, nah, bukti-bukti kalau dia video. Siapa tahu nanti Pak Rian bisa jadi YouTuber kan, YouTuber nih khusus untuk promosi kesehatan, Bu Kurnia ya. Oke, terima kasih. Memang saya sarankan nanti untuk yang pembuatan video, kita kan nggak bisa melampirkan di naskah, jadi yang dicantumkan di naskah hanya link YouTube-nya saja. Nah, sehingga harapan saya nanti yang menikmati itu bukan hanya kita penguji dan coach-nya saja atau penyelenggara saja, tapi keseluruhannya masyarakat bisa menikmati kalau memang itu dianggap bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat juga silahkan nanti di komen negatif semua oleh publik, jadinya kan begitu. Risikonya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Saya mohon bimbingannya lagi nanti, bantuannya, pendampingannya selama 1 bulan ke depan, sekaligus untuk itu tadi menetapkan selain stunting, nanti Bu Kaban sudah memberi keringanan 2 saja ternyata, COVID dengan stunting. Tapi kalau bisa tambah 1 lagi yang kira-kira yang mendesak sekali di wilayah kerja di Parigi boleh juga. Tapi kalau stunting coach dia kan banyak indikator di dalamnya. Berarti sudah banyak itu ya. Balita, ibu hamil. Oke, kalau yang stunting sudah berat, oke silakan 2 aja kalau itu COVID dan stunting. Tapi buat yang spesifik ya, jangan yang sudah ada. Kita buat yang unik. Yang saya kan minta itu inovasi itu yang unik, yang ciptaan kita sendiri begitu. Sederhana boleh, tapi unik. Karena kadang-kadang ada anak kecil aja jadi viral kan karena uniknya. Dia nggak sengaja membuat perilaku yang unik kemudian menjadi viral. Nah, seperti itu yang coba kita tiru. Jadi bukan berarti besarnya konten, bukan berarti lamanya video itu, tidak. Tapi keunikannya. Bisa aja pendek tetapi unik. Itu yang butuh kreativitas kita. Oke, baik. Selamat Pak Rian berinovasi. Terima kasih Bu Kaban atas masukannya. Terima kasih Bu Kurniati atas kehadirannya. Saya mohon bimbingannya lebih lanjut lagi ya. Sekian dulu sesinya untuk Pak Rian. Saya serahkan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ujian rancangan aktualisasi Pak Rian ya. Terima kasih Dr. Anda Novalina MM selaku penguji, Coach Pak Sigit ya. Semoga saja bisa bermanfaat untuk ujian akhir nanti.